Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili Nurmilawati dari Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20000005046 kelas PGSD 2A ingin mempresentasikan lembar kerja mahasiswa praktikum magnet. Apakah Anda pernah menggunakan kompas? Kompas merupakan alat navigasi yang dapat membantu kita menunjukkan arah menggunakan jarum magnetis. Jarum magnetis pada kompas dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik magnet bumi. Tahukah Anda bagaimana cara membuat kompas dan magnet? Anda dapat mengikuti kegiatan pada LKM 3 ini untuk menjawab persoalan tersebut. Tujuan: 1. Mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. 2. Membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. 3. Membuat kompas sederhana menggunakan alat di sekitar. 4. Menentukan arah medan magnet. Alat dan bahan. Magnet dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain. Sebagai sumber magnet utama, jumlahnya 1 buah. Penggaris plastik sebagai bahan yang diuji jumlahnya 1 buah, lilin sebagai bahan yang diuji jumlahnya 1 buah, jarum jahit bahan yang diuji jumlahnya 1 buah, paperclip atau penjepit kertas sebagai bahan yang diuji jumlahnya secukupnya, kawat tembaga bahan yang diuji panjangnya 15 cm, baterai sebagai sumber tegangan jumlahnya 2 buah, bola lampu kecil untuk menyusun rangkaian jumlahnya 1 buah, selotip bening untuk melekatkan bahan jumlahnya secukupnya, serbuk besi sebagai bahan yang diuji jumlahnya secukupnya, gunting untuk menggunting bahan jumlahnya 1 buah, cutter untuk memotong bahan jumlahnya 1 buah, kertas HVS sebagai bahan yang diuji jumlahnya 1 buah, styrofoam atau gabus atau kertas untuk meletakkan jarum jumlahnya 1 x 2 cm persegi, silet sebagai bahan pembuat kompas jumlahnya 1 buah, piring plastik kecil sebagai tempat meletakkan air jumlahnya 1 buah, paku 2-3 cm sebagai bahan yang diuji jumlahnya 2 buah. Pada praktikum ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Pada kegiatan pertama, membuat magnet sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Gosoklah paku pertama dengan magnet searah. 5-10 menit dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. 3. Tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, dan penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. 4. Lilitlah paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. 5. Bandingkanlah hasil pengamatan langkah 2, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2. Membuat kompas sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, piring plastik, air, kertas, atau styrofoam atau gabus, jarum, dan silet. 2. Isi piring plastik dengan air secukupnya. 3. Letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. 4. Letakkan kertas atau styrofoam atau gabus di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. 5. Gosokkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali. Kemudian letakkan jarum di atas kertas atau styrofoam atau gabus pada langkah 4. Amati apa yang terjadi serta didokumentasikan. 6. Silakan putar kertas atau styrofoam atau gabus ke segala arah, selatan, timur, barat, dan lain-lain selain arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Kegiatan 3. Mengetahui arah medan magnet. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kertas HVS, magnet, dan serbuk besi. 2. Letakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian taburi serbuk besi, amati apa yang terjadi, dan jangan lupa didokumentasikan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Pada percobaan pertama, paku digosok, hasilnya benda yang menempel adalah paku, jarum, paperclip, dan silet. Sementara, lilin, kertas, penggaris, dan penggaris plastik tidak menempel. Pada percobaan yang kedua, yaitu induksi dengan cara menempelkan paku pada magnet, benda yang menempel adalah jarum, paku, paperclip, dan silet. Lilin, kertas, dan penggaris plastik tidak menempel. Pada percobaan yang ketiga,
yaitu dengan dialiri arus listrik, benda yang menempel adalah jarum, paku, paperclip, dan silet. Sementara lilin, kertas, penggaris, serta penggaris plastik tidak menempel. Hasil pengamatan kegiatan 2. Kompas sederhana yang dibuat dengan silet yang diletakkan di atas air dan setelah diamati memang dapat menunjukkan mana arah utara dan arah selatan. Sama halnya dengan jarum yang berada di atas styrofoam dan ditaruh di atas air, setelah diamati juga dapat menunjukkan mana arah utara dan arah selatan. Hasil pengamatan kegiatan 3. Sebuah magnet yang ditaruh di atas sebuah kertas yang kemudian ditaburi serbuk besi, setelah diamati mampu menunjukkan arah medan magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Diskusi. 1. Mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. 2. Mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena secara umum benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya. Namun sifat magnet ini hanya sementara dan mampu hilang. 3. Mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena arus listrik atau elektromagnetik pada baterai akan membuat magnet elementer pada paku akan terpengaruh oleh aliran arus searah yang dihasilkan oleh baterai, sehingga menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Kutub magnet pada paku akan bergantung pada arah lilitan kawat pengantarnya, sehingga paku dapat menarik besi atau baja di sekitarnya. 4. Jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Pada kompas, jarum akan selalu menuju ke arah utara dan selatan, adalah karena adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Lalu, jarum kompas juga terdapat penyimpangan yang dapat membentuk sudut, yaitu sudut deklinasi dan inklinasi. 5. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Karena besi termasuk benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Pola garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi di sekitar magnet disebut sebagai gaya magnet. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat ditarik oleh magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau benda yang mengandung keduanya seperti jarum, paku, dan silet. Adapun benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari karet, kayu, dan plastik, seperti lilin, kertas, dan penggaris plastik. Kompas sederhana yang telah dibuat membuktikan bahwa ketika silet dan jarum diletakkan di atas air, dapat menunjukkan arah utara dan arah selatan. Serta, dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan juga, dapat mengetahui arah medan magnet, kutub utara, dan kutub selatan ketika magnet ditaburi serbuk besi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.